Sekarang ini sungainya jorok, jangankan untuk mandi, cuci kaki aja kita bawa di sungai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah au hafara bi'ran, menggali air sumur, membuat sumur. Baik sumur yang bor itu ya, sumur bor, atau sumur yang model peninggi itu Pak ya, kalau kampung namanya peninggi. Itu juga amal jariah. Contohnya bagaimana? Ada seseorang punya rumah, di rumah itu airnya sumur bor atau yang model peninggi tadi, dijual rumah itu. Yang beli orang muslim ataupun orang non-muslim. Sumur tadi tidak dirusak, tidak ditukar, tetap dipakai itu juga. Jadi orang yang membuat sumur yang pertama itu mempunyai amal jariah. Setiap kali dimanfaatkan airnya dapat pahala dia. Meninggal dunia dia mengalir terus pahalanya sampai ke dalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengalirkan air sungai, membuat sumur yang dimanfaatkan adalah airnya. Maka sekarang ini nampaknya yang paling berjasa terhadap air ini adalah PDAM. PDAM Tirtanadi. Berapa juta rumah ya? Berjuta-juta rumah ya, dialirkan mereka air. Enak kita sekarang buka keran keluar air. Di masjid-masjid juga airnya PDAM itu biasa. Berapa juta orang setiap hari menggunakan air itu. Maka waktu saya ceramah di PDAM, ada beberapa cabang PDAM ini, saya dipanggil ceramah per 3 bulan. Hari Jumat biasanya ceramahnya jam 9 sampai jam 10, 1 jam aja. Saya sampaikan ini, wah, semangat mereka Pak berjamaah. Tapi yang Islam, yang Muslim jangan, yang Muslim mendapat pahala. Dari dua hal ini ada istimbat umum para ulama bahwa segala sesuatu Bapak Ibu yang kita peruntukkan untuk kepentingan orang banyak, maka itu menjadi amal jariah. Segala sesuatu yang kita peruntukkan, yang kita serahkan untuk kepentingan orang banyak, maka itu amal jariah. Apa contohnya lagi? Yang untuk kepentingan orang banyak. Kau bantu saya Pak? Jalan, iya, bismillah. Jalan atau di samping rumah kita buat gang akses orang masuk. Atau jalan itu dilebarkan temakan tanah kita satu jengkal pasca amal jariah. Tiang listrik Bapak Ibu, tiang listrik itu kebetulan berada di halaman rumah kita. Jangan merepet. Itu ada itu bapak-bapak di tempat kami sana. Tiang listrik itu ditelepon di PLN, tidak dan dia ngamuk dia di halaman rumah dia. Rugi dia. Listrik itu mana tu? Menghasilkan energi. Berapa rumah dia dengan listrik? Tiangnya di rumah dia. Selama tiang itu di halaman rumah dia, itu mana terus pahala. Ini dia mau buat pagarnya mau dicantikin. Teleponnya PLN suruh pindahin lagi Pak, rugi bapak. Biarin aja di situ menjawab Ustaz. Buat semua aja. Ada kadang-kadang orang di Medan ini buat pagar itu digeser-geserkan ke depan, dekat jalan ke pagar itu rapat. Kalau orang zaman dulu ya
Kalau kami di kampung-kampung sana, Pak, yang untuk kepentingan orang banyak, kami bilang itu tangkahan. Ada yang paham apa itu tangkahan? Tak ada orang kampung ini. Tapi wajah-wajah di sini kau ada orang kampung banyak sini. Tangkahan itu kalau dia besar pelabuhan lah, pelabuhannya tempat orang mau naik sampah, naik sampah sudah mudah dibuat tangganya, ada papannya gitu. Kalau di Belawan namanya titik panjang. Kalau di kampung itu dibuat itu. Dan alhamdulillah keluarga kami, bapak kami itu tangkahan paling sering ditumpangi orang tangkahan kami itu. Di pulang orang dari laut kan, tempatnya tempat yang berbeda. Rumah kami itu di kampung pas di pinggir laut. Kalau kami kecil-kecil dulu buka baju, buka jalan, masuk di laut. Jadi orang banyak tumpang. Nah itu kan kepentingan orang banyak, anak jariahnya. Atau parkir ya, parkir. Ada halaman bapak tu luas, halaman luas dijadikan parkir. Ada cara-cara itu juga menjadi kepentingan orang banyak. Apa itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian yang berikutnya adalah yang keberapa berikutnya Bu? 4 ya. Yang saya tanya ibu-ibu. Oh Bu, yang keberapa? Tidur ibu. Yang tidur ibu ya. Yang keempat ini sangat cocok dengan ibu-ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Awwarazat nakhlan, menanam pohon. Rupanya Bapak Ibu, menanam pohon itu adalah ibadah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu yang suka merawat bunga, tanam-tanaman depan rumah, itu adalah ibadah. Kalau bisa rumah kaum muslimin itu ada pohon-pohonnya, entah di depan, di samping, kiri kanan, atau di belakang. Jangan bersama aja gitu. Allah Ustaz, rumah di Medan di mana lagi sekarang? Apalagi rumah kontrakan. Teras sudah, dinding-dindingnya lagi. Rumah aku begitu juga. Kalau tidak bisa menanam pohon yang besar-besar seperti mangga, mini, rambutan, manggis, maka tanamlah pohon yang kecil-kecil. Pakai pot dia. Tanam bunga ya. Kalau bisa tanam pohon bidara lagi depan rumah. Di rumah kita pohon bidara itu buat jin tidak nanam. Iya. Dan pohon bidara itu daunnya itu bisa kita gini-gini kan. Kita usapkan kepala, bisa menjadi obat pening-pening kepala ya. Insya Allah pening-pening kepala hilang karena gangguan jin-jin. Tapi kalau pening kepala karena gangguan mikirin mekar, itu tidak bisa hilang dia. Tahu ibu mekar? Apa ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan pohon yang kita tanam itu sebelum dia berbuah berbunga dulu, dimakan kumbang, dimakan kuku, maka itu menjadi sedekah. Berbuah dia dimakan kelelawar, dimakan burung, dicuri orang, ikhlas awak menjadi sedekah. Makanya kalau ada pohon mangga depan rumah itu dicuri anak-anak, jangan ibu marah, ikhlas saja. Itu menjadi sedekah. Kalau mereka menjadi dosa. Maka
ibu-ibu ini kan paling suka mereka, ya Bu ya. Ada dua sifat perempuan yang tidak bisa dihilangkan, bawaan dari lahir. Dihilangkan tak bisa, tapi jangan dituruti. Jangan dituruti kali. Memang fitrah perempuan kayak gitu Pak. Kita harus paham ini Pak. Yang pertama, bahwa ibu-ibu suka kali dengan perhiasan. Ya kan Bu? Abu, jangan bermalu. Ya Bu? Oh, Masya Allah. Suka kali sama perhiasan ini. Makanya kalau mau istri itu senang sama kita, Pak, belikanlah cincin, gelang, masuk-masuk. Oh, sayang kali dia begini. Jangan dituruti Bu. Walaupun fitrah kita jangan dituruti. Apa sesanggup semampunya saja lah. Termasuk juga perhiasan itu adalah pakaian. Makanya biasanya pakaian ibu-ibu ini nggak bisa satu style, banyak dia Pak. Banyak pakai ibu kita dan budaya Pak. Itu terbaru. Usaha kita banyak betul. Kenapa Ustaz tahu? Saya tahunya begini. Saya kan di kota Medan ini ada sekitar 12 pengajian